Siapa yang tinggal di Beersheba? Hagar dan Ismail. Bang Juma, coba Anda baca di Kejadian 21 ayat 21 atau saya yang bacakan Bang Juma. Silakan. Oke. Maka tinggallah ia adalah ini maksudnya si siapa Hagar dan Ismail. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran dan Ini orang ini banyak izin. Ini orang ini ya Saudara, mengakui kitab membahas kitab yang dia curi. Itu lanjut. Anda membaca Kejadian Kalau 21 saya nomor 21 yang katakan- tinggal di gurun Paran itu Ismail. bentar dulu Bang Juma. Yang istrinya Kalau dari orang Mesir itu Bang Juma, Ismail. Sebentar dulu. Anda katakan kami itu mencuri. Oh, jelas. Sedangkan di dalam kitab Anda itu ada tertulis Al-Quran dan menjelaskan tentang Abraham. Apa? Dari manakah nama Abraham ini diambil dan Ismail? Loh, kalau misalnya Allah ini mendapat sumbernya dari mana? Kalau misalnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di antaranya dasar negara kita ini adalah Pancasila. Pancasila dengan undang-undang yang ada di dalamnya itu adalah runutan hukum yang mengikat rakyat Indonesia seluruhnya. Kemudian ada sebuah buku di Malaysia menceritakan tentang bahwa negara Republik Indonesia berlandaskan kepada Pancasila. Sila pertama bla bla. Apakah itu sama dengan mengambil? Tidak, berbeda dengan Anda. Anda mengambil kitabnya Yahudi menempelkan di kitab Anda. Al-Quran cuma menarasikan, membenarkan kitab yang pernah datang kepada Nabi Musa. Karena kenapa? Tuhan kami sama. Tuhan yang berfirman kepada Nabi Musa menceritakan kembali firman itu kepada utusannya Nabi Muhammad. Begitu saudara. Jangan kemana-mana dulu. Sebentar. Jangan kemana-mana. Jangan loncat sana, loncat sini. Kutanya lagi sama saudara. Ketika Anda membawa Kejadian 21 nomor 21, dia kemudian tinggal di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Itu siapa? Isa atau Ismail? Itu Hagar, itu Ismail yang mengambil. Nah, bagus. Berarti yang tinggal di Beersheba siapa? Ya Sarah kan? Maka itu Abraham kembali kepada Sarah. Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Di mana dalilnya Sarah tinggal di Beersheba? Di mana? Itu sebelum dia Ya, di mana dalilnya kemudian Sarah tinggal di padang gurun Paran? Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Bentar. Sabar. Itu di ayat Silakan. Yang tinggal di Palestina, yang tinggal di daerah Beersheba, yang tinggal kemudian ditinggal daerah padang gurun Paran, itu Ismail beserta anaknya. Ada Kedar, ada Nebayot, itu semuanya termasuk anaknya yang menikah dengan anaknya adiknya Ishak. Begitu. Jadi ada kawin silang antara anak Ismail dengan anak Ishak. Jadi tidak bisa dilepaskan darahnya orang Yahudi dengan orang Islam. Jadi karena mereka punya nenek moyang yang sama. Begini Bang. Kalian ini yang penumpang gelap, saudaraku. Bang Juma, jadi begini, itu sejarah tentang Abraham itu di Kejadian 11 ayat 21. Lalu Terah membawa Abram, anak-anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran dan Sarai menantunya. Istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim pergi ke tanah Kanaan. Terus sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Di mana itu? Umur Terah ada 250 tahun lalu ia mati di Haran. Di mana itu Haran? Haran. Sebentar. Di mana itu Haran? Sebentar. Wah, sambung. Nggak ada nyambung-nyambungnya ini kawan. Sebentar. Urkasdim itu di mana Urkasdim? Itu daerah Irak kalau nggak salah. Nah, nyambung nggak? Iya menyambung lah. Apa yang tertulis? Loh kok jadi nyambung kok? Nyambung gimana nyambungnya? Satu di Irak,
Sebentar. Iya, silakan, silakan. Sebentar. Di kejadian 19, kejadian 21 ayat 19. Ya, itu Sarah. Hagar itu, Bang. Itu bukan Sarah. Itu Hagar. Itu Hagar itu. Lalu Tuhan membuka mata Hagar, bukan Sarah. Buka matanya, baca. Inilah cikal bakal adanya air Zam-Zam. Ayo. Mau kemana kita ini? Gunung Moria. Setelah kejadian persembahan ini diganti hewan kurban, pulang. Abraham mengembalikan bujangnya ke ibunya. Kemana pergi? Ke Berseba. Siapa yang tinggal di Berseba? Hagar. Di mana kemudian Sarah dengan Ishak? Hebron. Di mana tertulis? Kejadian 23. Adapun dikatakan di dalam di dalam kejadian 23 dikatakan begini. Sarah hidup. Cuma kejadian 23 berapa Bang Juma? Maaf. Kejadian 23 satu perikop itu. Anda baca dari nomor 1 sampai nomor 20. Sarah itu tinggal di Hebron. Bahkan ketika dia meninggal, Abraham datang sebagai orang asing di sana. Berarti Abraham selama ini dia hidup bersama Hagar, bukan dengan Sarah. Sarah hidup 120 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Ayo. Ini Bang, Abraham datang sebagai orang asing. Berarti dia di Berseba bersama dengan istrinya Hagar dan anaknya Ismail. Subhanallah. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, aku ini orang asing. Bang, Jadi Abraham itu orang asing di Hebron, tempat Hagar, tempat Sarah dan Ishak. Abraham orang asing, sahabatku. Aku ini Abraham, aku orang asing dan adalah pendatang di antara kalian. Berikanlah kiranya kuburan milikku kepadaku tanah kaummu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Jadi ketika kemudian sabar, ketika Sarah meninggal di Hebron, Abraham datang sebagai orang asing ke tempat itu, membeli tanah orang Het untuk menguburkan istrinya, dan dia datang sebagai orang asing. Berarti yang ditinggali oleh Abraham selama ini adalah Hagar dan Ismail. Di mana? Di tanah Berseba, gurun Paran. ya itu di kejadian 21 ayat 33 Bang Zuma. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Berseba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Terus Di kejadian 22, setelah semua itu Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, ya, ambillah terus? anakmu yang tunggal itu yang kau kasih, yakni Ishak. Lah, kalau Anda katakan Al-Quran itu membenarkan Taurat, kenapa namanya jadi Ismail? Oke. Sekarang enggak ke sana dulu, Bang. Sekarang enggak. Sekarang kita uliti ini dalil. Kulit. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi. Siapa anak tunggal Abraham? Ya Ishak itu dijelaskan kejadian 22 ayat 2. Kampret. Bang Juma, ini kejadian 22 ayat 2. Siapa anak tunggal Abraham? Anda ngerti anak tunggal? Anda ngerti anak tunggal? Anak tunggal ngerti, adalah Paman. anak semata wayang yang tidak beradik, tidak berkakak. Itu anak tunggal. Ishak kan punya anak Ishak, Sarah kan punya anak satu-satu. Yang diminta anaknya Sarah atau anaknya Abraham? Ya Sarah lah. Mulai ngaco. Kampret. Mulai ngaco. Di kejadian 22 ayat 2 coba dibaca firman. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham atau Sarah? Oh, Abraham. Berarti yang diminta anaknya Sarah atau anaknya Abraham? Anaknya Abraham atau anaknya Sarah yang diminta? Ayo. Pertanyaan,
Abraham itu bapak, Sarah itu istri dan mempunyai anak satu-satunya Yang diminta anaknya Sarah atau anaknya Abraham? maksud ya itu kan papa mamanya Ishak. Belum tentu anaknya Abraham itu anaknya Sarah, karena Abraham 2 istri. Lucu ente ini, sakit Anda ini memang. Begini Sakit Bang memang. Juma, sebentar Bang Apa Juma. itu kawan? Apa itu saudara? Karena Apa Dulu itu? itu nggak bisa anaknya Apa Abraham. itu, mah. kawan? Jawab dulu ini, Bang Apa Juma. itu, Jangan kawan? kemana-mana. Suruh nggak jawab dulu itu. bisa. Ini kan tertulis di Kejadian 22:2. Iya, Ambil setelah anakmu semuanya itu yang- Allah mencobai Abraham. Lalu Allah berfirman kepada Abraham. Abraham, tidak dia mengatakan Sarah, tapi Abraham. Lalu Abraham mengatakan apa? Ya Tuhan, firman-Nya kemudian, ambillah anakmu yang tunggal itu. Oke, Bang Juma. Anak tunggalnya siapa? Anak tunggalnya siapa? Ishak. Mulai sakit. Kok mulai sakit Bang Juma? Anak tunggalnya Abraham yang dimintakan. Betul? Adapun yakni Ishak, ini tanda tanya. Tuh, kok Tunjukkan ini mengenai tambahan yakni Ishak, tolong tunjukkan kitab aslinya. Bisa? Bisa, Anda tunjukkan maksudnya kitab aslinya. asli orang yang Tauratnya Musa. Tauratnya Nabi Musa, bisa Anda tunjukkan yang asli? Ya nggak punya Bang. Udah selesai. Tepuk tangan. Itu kan Cukup. Kalau besok hari atau terjadi kemudian huru hara di dunia ini, kemudian ada orang yang membikin kitab, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yaitu bom-bom. Bisa nggak? kalau begitu. Bisa banget. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Tapi dasar pijakan otak kita itu adalah anak tunggal Abraham yang diminta. Siapa anak tunggal Abraham? Orang gila aja yang mengatakan bukan Yismail. Ada apa ini? Makanya Al-Quran mengatakan apa? Lima talbisonal haqqa bil batil wa inna minhum lafariqan yalwuna sinatahum bil kitab litansabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil katsiba wa hum ya'lamun fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaqulu hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Celakalah orang yang menulis sebuah kitab dengan mengatakan ini dari Allah padahal bukan dari Allah. Celakalah mereka. Nah, ini pertanyaan saya, terjemahan yang barusan Anda pakai secara tidak resmi dari agama Yahudi itu valid, sahih, sah atau gimana? Yang menulis dan mengartikan ini kan ada badan namanya Lembaga Alkitab Indonesia. Ada itulah dia. lembaga badan. Itulah dia si jali-jali. Saya lepas tangan, saudara. Saya lepas tangan dari itu, saudara. Saya tidak punya hak jauh masuk ke situ, saudara. Tanya kepada mereka yang duduk di Lembaga Bible Indonesia. Tanya, suruh mereka menunjukkan kitab aslinya Nabi Musa. Betulkah ada penambahan yakni Ishak? Seakan-akan Abraham itu orang pikun. Seakan-akan Abraham itu tidak mengerti firman Tuhan. Sampai-sampai harus ditegakkan, ambillah anakmu yang tunggal. Padahal dengan ucapan ambillah anakmu yang tunggal, Abraham sudah paham. Tanpa ada pernyataan lagi yakni Ishak. Ada apa dengan penambahan yakni Ishak? Kalau Anda belajar, saya kebetulan belajar tentang bagaimana menjadi seorang reserse, mengkaji sebuah masalah, mengkaji, menelaah masalah dan mengentaskan kemudian problem yang ada dalam suatu kasus. Saya tahu persis ini adalah bahasa tipuan. Kenapa? Di situ sudah ada firman Allah kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal. Seluruh dunia yang beradab, yang berakal, punya intelektual tinggi, memanusiakan manusia, akan sadar sesadar-sadarnya bahwa yang dimaksud ambil anakmu yang tunggal itu adalah Yismail. Tapi dengan adanya penambahan kata yakni Ishak, maka hancurlah kemudian titel-titel akademisi yang ada di atas muka bumi ini. Hancurlah kebenaran akal sehat manusia, hancurlah propaganda ilmu.
Kenapa? Karena menabrak kaidah ilmu, menabrak kaidah sains, menabrak kaidah akal. Bagaimana mungkin Ishak menjadi anak tunggal sedangkan dia adalah anak kedua dari Abraham? Hanya orang gila, yang longor, yang congor, yang akan masuk ke dalam neraka yang percaya dengan tulisan-tulisan yang tak berdasar Bang ini. Juma. Ingat saudara, Anda hanya melemparkan ke pundak lembaga Bible Indonesia, sedangkan pundaknya lembaga Indonesia pijakannya hanya berasal dari penjajah Belanda. Penjajah Belanda juga kapan hanya bisa datang dijawab dari ya, Romawi. Bang Juma? Romawi pun tidak punya hak terhadap kitab Torah. Jadi apa dasar pijakan saudara? Hanya penolakan kepada wahyu ilahi bahwa Abraham Sudah. punya anak tunggal bernama Yismail alaihi salam. Silakan. Izin nanggapi Bang Juma. Silakan Anda memperbodoh diri. Silakan. Bang Andi, masuk Bang Andi. Ya, entar dulu. Yosua, yang kamu bahas ini dengan Bang Juma ini, dengerin baik-baik pertanyaannya ya. Yang kau bahas dengan Bang Juma ini, A. Kitab Kristen, B. Kitab Yahudi. Jawab. Yang dibahas ini. Ya, saya ulang ya. Yang barusan kamu bahas ini, itu kitab siapa? A. Kitab Kristen, B. Kitab Yahudi. Kitab Yahudi yang menjadi Oke, plagiat cukup. sejarah Kitab dari Yahudi. Kristen juga, kan? Cukup udah dijawab. Kitab Yahudi. Sudah, sekarang- Udah oke, diam dulu, oke, selesai. oke. Diam dulu, saya lagi yang ngomong. Diam. Mau nanggapi Bang. Diam. Belum Diam, ngomong. gak usah. Diam. Kau udah menjawab, yang dibahas adalah kitab Yahudi, berarti bukan kitab Kristen. Sekarang pertanyaan Mas. kedua. Apa haknya Kristen ya mengklaim kitab Yahudi? Apa hak kamu? Jawab. Duh, kami mengimani Yesus itu adalah firman yang ada di Saya nggak kitab nanya Perjanjian Yesus. Lama. Saya tidak nanya Yesus. Apa hak kamu setelah tadi kau mengakui yang dibahas kitab Yahudi? Apa hak kamu mengklaim kitab Yahudi adalah kitabmu? Jawab. Kena kau di sini. Gue BAP kau di sini. Bang Hamdi sebentar, Bang Hamdi. Enggak, Kalau saya- jangan Bang Handi jawab pertanyaannya. Apa hak kamu? Ini dengerin ya, dari awal tadi kau udah mengakui yang dibahas kitab Saya nggak ada Yahudi. hak, Bang. Dengerin. Kau udah mengakui yang dibahas kitab Yahudi. Berarti bukan kitabmu. Pertanyaan saya, kalau ini bukan kitabmu, apa hakmu ya mengakui ini juga kitabmu? Jawab. Karena kitab di Perjanjian Lama itu menubuatkan tentang Yesus Kristus sang juru selamat kami. Oke, baik. Sudah. Baik. Di mana tertulis di situ Yesus dinubuatkan? Tertulis di mana? Sebentar. Selesai kau di sini nih. Selesai kau di sini. Sebentar. Yesaya 7 Zakaria 9 ayat 9. Ya udah, Yesus itu dinubuatkan untuk apa? Untuk menyelamatkan umat manusia. Sebagai Tuhan apa sebagai utusan Tuhan? Dia diutus dan sebagai Tuhan. Di mana tertulis di kitab Yahudi Yesus dinubuatkan menjadi Tuhan? Di mana? Yesaya Kena kau di sini. 7:14. Yesaya Gimana? 7:14. Baca. Seorang perempuan muda mengandung akan melahirkan seorang anak laki-laki namanya Immanuel, Allah beserta Oke. kita. Baik. Ya, Sudah, perempuan itu sudah. dengerin cukup. Perempuan itu melahirkan dengerin dulu. Dengerin dulu. Perempuan itu siapa nama perempuan itu? Jawab. Siapa nama perempuan itu yang melahirkan? Jawab. Pokoknya apapun datamu kau tanya terus sampai kau tersungkur. Siapa nama perempuan itu yang melahirkan Immanuel? Siapa? Maria. Maria, baik. Maria itu melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Jawab. Maria itu melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Ingat tadi dinubuatkan menjadi Tuhan? Jawab dengan terhormat. Maria itu melahirkan manusia dan melahirkan Tuhan? A. Tuhan, B. Manusia. Jawab. Kenapa kalau saya yang nanya susah banget dijawab ya?
Gue ikuti, saya nggak mau debat sama lu karena ini lu nyolong, ini kitab colongan ya kita bahas ini, kitab colong, lu colong, kita bahas. Semoga saja, dengerin dulu, semoga saja kitab yang kau colong itu kau bisa bertanggung jawab. Begini Bang Hamdi, Jangan begini jawab. Manusia yang namanya Maria itu yang kau bilang dinubuatkan melahirkan A manusia, B Tuhan, jawab. dua-duanya benar. Jadi Maria melahirkan apa? Maka itu Bang Hamdi kalau dijelaskan Dengerin dulu, Maria melahirkan apa? Maria melahirkan Roh Kudus. Mengandung Roh Kudus. Tadi nubuatannya adalah Yesus Tuhan. Kenapa Maria melahirkan bukan Tuhan? Jawab. Aku mau tahu ini nubuatan ini terjadi apa enggak? Tadi lu pakai Yesaya 7:14, dengerin dulu. Lu menubuatkan ada nanti manusia melahirkan Tuhan. Apa benar Maria melahirkan Tuhan? A benar, B salah. Jawab. Dua-duanya benar. Begini Bang Hamdi. Kedua-duanya benar. Gimana ceritanya ada orang melahirkan manusia dan Tuhan? Nah itulah pikiran manusia. Iya jawab dulu bro. Jawab dulu. Iya saya jelaskan Bang Hamdi. Jangan dijelaskan, saya nggak minta dijelaskan, saya minta hanya dipilih. Kalau nggak dijelaskan, bagaimana? Saya nggak minta penjelasan. Maria itu melahirkan manusia atau Tuhan? Jawab dulu. Melahirkan manusia, dan Yesus itu diberi gelar Tuhan. Berarti Maria melahirkan manusia apa Tuhan? Sebagai lahiriah dia melahirkan anak manusia. Berarti nubuatannya salah. Tadi nubuatan awal Yesus dinubuatkan jadi Tuhan. Berarti nubuatannya salah. Tidak salah. Coba berarti Maria melahirkan Tuhan. Bang Hamdi ini gimana ini menjelaskan? Ayo gimana kau serba salah di sini, makanya lu jangan colong kitab orang. Pembuktiannya sulit kan? Anda sebentar Bang Hamdi. Anda mengatakan tadi kami itu saya nggak pernah mengatakan, kau yang mengatakan. Saya tidak pernah mengatakan. Kamu yang mengatakan bahwa kitab yang kau colong itu adalah dengerin. Kitab yang kau colong itu menubuatkan Maria melahirkan Tuhan. Kan begitu? Nah sekarang, apa benar Maria melahirkan Tuhan sebagaimana nubuatanmu atas kitab colongan itu? Silakan jawab. Saya jawab Bang ya Hamdi. silakan. Sorry, tertutup. Buka lagi mic-nya. Silakan terangkan sejelas-jelasnya kitab yang kau colong itu menubuatkan Tuhan dan Maria melahirkan Tuhan. Silakan jawab. Sebentar, oke. Sebelum saya jawab, Anda mengatakan sering itu berulang kali kami itu penyolong. Oke, kalau Anda katakan kami penyolong, bagaimana dengan Tadi kau udah akui loh yang dibahas ini kitab Yahudi bukan kitabmu. Wah, Bang Hamdi nggak bisa diskusi kalau begini. Iya tadi kau udah akui bahwa yang kau bahas dengan Banjuma kitab Yahudi bukan kitabmu. Karena bukan kitabmu tapi kau akui pula berarti nyolong namanya. Gimana sih lu? Taurat Anda jawab tadi. Taurat itu Anda Saya coba ulang dari awal, mundur 5 langkah. Yang kau bahas tadi dengan Banjuma itu A kitab Kristen, B kitab Yahudi. Coba jawab. Coba jawab. Coba jawab dulu. Saya ulang. Mundur 5 langkah. Yang kau bahas tadi dengan Banjuma itu A kitab Yahudi, B kitab Kristen. Oke, saya jelaskan ya. Jangan jelaskan, jawab. Nah iya ini mau menjawab. Ya apa? Jadi kitab Taurat kepunyaan Yahudi itu Ya udah dijawab udah. Kitab Yahudi yang kau bahas bukan kitab Kristen, betul? Dan kami iman. Bagaimana kau imani kitab Yahudi, kau Kristen? Imanmu beda dengan Yahudi. Karena kitab Yahudi itu menubuatkan tentang Yesus Kristus. Iya, menubuatkan Yesus untuk sebagai apa? Juru selamat. Bukan sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan juru selamat. Oke, karena baik. Kata Yesus, kamu menyebut aku bukan Tuhan. Oke, udah cukup. Jadi menubuatkan Yesus sebagai Tuhan, betul? Oke. Apakah Tuhannya Yahudi sama dengan Tuhannya Kristen? Nah, ini berisik ini ya. Apakah Tuhannya Kristen sama dengan Tuhannya Yahudi? A sama B beda? Jawab. Oke. Jawab. Orang Yahudi sampai sekarang. Saya nggak nanya itu. Apakah Tuhannya Yahudi sama dengan Tuhannya Kristen? A sama B beda? Beda.
Siapa nama Tuhannya Yahudi? Orang Yahudi sampai sekarang YHWH yang YHWH, baik. Siapa nama Tuhannya Kristen? Yesus sebagai Tuhan dan YHWH. Oke, berarti beda. Beda Tuhan kan? Beda Tuhan ya. YHWH itu penyebutan Elohim. Kau udah bilang tadi beda Tuhan. Kamu udah menjawab Tuhanmu dengan Tuhannya Yahudi beda. Tuhannya Yahudi YHWH kau bilang, Tuhanmu Yesus, berarti Tuhanmu beda. Pertanyaan saya, kalau Tuhannya beda, kenapa nubuatannya meleset? Mestinya nubuatannya sama. Jawab. Apanya meleset kan? Meleset lah, Tuhannya Yahudi beda, Tuhanmu Yesus. Kenapa nubuatannya jadi keliru begitu? Ini Bang Hamdi, Anda ini bisa dijawab sebentar tidak? Kasihan. Bukan, kita mau menerangkan Bang Hamdi motong terus. Sekarang gini, kalau mau menerangkan kamu nggak dipotong. Ini dengarkan pertanyaannya. Dengarkan pertanyaannya ya. Enggak ini Bang Ya, Hamdi. Jadi, jangan menjawab dulu. Saya beri keterangan dulu baru kau tanggapi. Ya. Dari awal kau diskusi dengan Banyuma, yang kau bahas kitabnya Yahudi. Berarti bukan kitab Kristen. Oke, satu. Dengarin dulu, habis ini kau ngomong. Habis ini kau ngomong, bro. Iya. Habis ini kau ngomong. Diam dulu. Yang kau bahas barusan ini sesuai dengan. Oh, dengerin dulu. Habis ini kau ngomong lah. Serius. Saya dulu baru Anda. Selesai saya. Serius. Tadi pertanyaan saya dari awal. Anda membahas tadi itu kitabnya Yahudi, bukan kitab Kristen. Terus Anda lagi mengatakan kitab Yahudi saya pakai menubuatkan Yesus sebagai Tuhan. Kesimpulannya, Tuhannya Yahudi beda dengan Tuhanmu. Pertanyaannya, kenapa kitab Yahudi kau ambil sedangkan Tuhanmu berbeda dengan kitabnya Yahudi? Apa alasan kamu mengambil kitab orang kemudian menciptakan Tuhan baru daripada penyamaran kitab Yahudi? Silakan dijawab. orang Yahudi karena dia tidak percaya Yesus, maka itu berbeda. Yahudi itu tidak percaya Yesus itu Tuhan juru selamat anak Allah. Maka itu imam besar itu di Mahkamah Agung berusaha untuk menyalibkan Yesus. Anda pernah baca waktu itu imam besar mengoyakkan bajunya. Nah, jadi begini Bang Hamdi, di dalam Al-Quran itu juga, di Quran surah... Nggak membahas Al-Quran di sini. Antara kau dan Yahudi, jangan ke Al-Quran. Terusin. Nggak membahas Al-Quran di sini. Antara kau dengan Yahudi ini beda Tuhan. Silakan. Iya, orang Yahudi tidak percaya Yesus itu Tuhan, anak Allah. Jadi, Terus? YHWH itu adalah terjemahan untuk Adonai atau pengganti penyebutan untuk YHWH atau penyebutan Elohim untuk orang Israel. Nah, karena ada hukum Taurat tertulis janganlah menyebut Tuhanmu dengan sembarangan di ayat apa itu 10 perintah Allah di hukum ketiga. Nah, untuk menghormati kekudusan nama itu, Israel mengganti menjadi nama YHWH. Sudah? Yang berarti Tuhan penguasa alam semesta. Sudah ya. Nah, itulah beda. Tapi kalau kami... Oke, cukup. Mister, Cukup. Siapakah yang menciptakan alam semesta ini? A. YHWH, B. Yesus. Kamu berbeda Tuhan nih. Apakah Tuhannya Yahudi yang menciptakan? Dengerin pertanyaannya dulu. Simak baik-baik. Kalau nggak ada daya ingat ditulis. Tadi kamu udah mengakui kamu berbeda Tuhan dengan Yahudi. Pertanyaan saya adalah, siapakah yang menciptakan alam semesta dan manusia? A. Tuhan Yahudi, B. Tuhannya Kristen yang bernama Yesus. Jawab. dua-duanya benar. Kok ada dua Tuhan yang mencipta? Oke, saya jawab. Kok ada dua Tuhan yang mencipta? Gimana ini ceritanya? Saya ulang ya. Bentar, maka itu saya jawab. Ya dengerin pertanyaannya. Jangan jawab dua-duanya. Itu jawaban gak enak didengar loh, memalukan. Siapakah yang menciptakan alam semesta dan segala isinya? A. Tuhannya Yahudi, B. Tuhannya Kristen. Jawab. Bang Hamdi, sudah saya jawab, dua-duanya benar. Apakah Tuhannya Yahudi dan Tuhan Kristen sama atau beda?
Kalau Elohimnya jelas orang Yahudi tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Saya nggak nanya itu. Pertanyaan saya, apakah Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Kristen A sama B beda? Kalau Yahudi itu YHWH, tapi tidak mempercayai Yesus itu Tuhan. Saya nanya, Tuhannya Yahudi dan Tuhan Kristen A sama B beda? Beda. Beda. Siapakah yang menciptakan alam semesta di antara kedua Tuhan yang berbeda ini? A. Tuhannya Yahudi, B. Tuhannya Kristen. Kan sudah jawab, dua-duanya benar. Berarti ada dua Tuhan yang berbeda yang mencipta. Bukan YHWH. Orang gila ini satu mau dah. Wah, Nabila. Masuk bang, orang gila ini. Sebentar Bang Ya, Handi. Anda enggak bang, Anda nggak nyambung. Anda katakan dua-duanya, tapi Anda tidak mengakui dua-duanya. Loh, Gimana orang bisa ngerti? bukan begini Kang Chan, karena di Yohanes 1 ayat 1, firman itu bersama-sama dengan Allah, sang Elohim itu, YHWH, dan firman itu adalah Allah. Di Ya Tuhannya, Bang Yosua, kesimpulannya Tuhan yang mana yang menciptakan langit dan bumi? Ya kan saya jawab dua-duanya benar. Jadi Nah, kalau dua-duanya ada dua, ada satu. dalam tiga pribadi dalam satu kesatuan, itulah Tritunggal yang kami. Pak Yosua, kalau dua-duanya itu ada dua atau ada satu? Dua-duanya. Jadi kita gambarkan Yesus itu sang firman perkataan Nggak Allah. nanya itu, nggak ada yang nanya itu. Saya tanya kalau dua-duanya, ada dua, ada satu. Bang Chan sebentar Kang Chan. Apakah suara Kang Chan dengan tubuh Bang, Kang Chan? ribet bang. Abang Bukan ribet banget. Iya, dua-duanya keluar langsung dari mulut Anda. Ketika Anda mengatakan dua-duanya, di kepala Anda itu ada dua atau ada satu? Sebentar dulu Kang Chan, pelan-pelan. Gini loh tadi jawabannya Kang. Ini dengerin ya. Dia bilang tadi Tuhannya Yahudi beda dengan Tuhannya Kristen. Tuhannya Yahudi YHWH, Tuhannya Kristen Yesus. Beda Tuhan dia. Dia yang ditanya siapa yang menciptakan, dia bilang dua-duanya. Sama. Berarti Itu ada kan dua YHWH Tuhan yang menciptakan. orang Israel. Apa sih Pak Yosua nih? Masuk. Ini. Masuk. Silakan. Masuk. Enggak, tadi kan ngomong dua-duanya. Pertanyaan saya Dua-duanya benar. Kalau orang Pertanyaan Kristen, saya, apakah kedua-duanya itu Tuhan atau kedua-duanya itu bukan Tuhan? Tuhan. Saya tanya sekali lagi, apakah kedua-duanya Tuhan atau kedua-duanya bukan Tuhan? Tuhan. Saya nggak tanya itu. Sekali lagi saya ulangi, apakah Tuhan atau B, kedua-duanya bukan Tuhan? Semuanya benar. YHWH Saya nggak tanya itu. Saya ulangi lagi, apakah A, kedua-duanya Tuhan, ataukah B, kedua-duanya bukan Tuhan? A atau B? Kedua-duanya Tuhan. Oh, dua Tuhannya. Ada dua. Selesai. Gitu. Bang. Udah. Anda nggak usah membantah statement Anda sendiri. Lucu jadinya. Anda kata dua-duanya, ya udah kita terima dua-duanya. Dua. Maka itu saya Betul, Kang Chan. jelaskan kenapa dalam teologi konsep Nggak apa-apa, udah jelas kita. Kedua-duanya Tuhan. Ya udah. Ya Selesai. udah. Sekarang saya tanya Pak Yosua, kalau Tuhannya Yesus ada berapa? Tuhannya Yesus Ada berapa? yang dia sembah sebagai manusia. Iya, ada berapa? Dia menyembah kepada Bapa. Yesus Ada itu berapa? adalah kemanusiaannya. Ada berapa? Ya, Tuhan itu gelar bagi dia. Ada berapa? Tuhannya Yesus ada berapa? Oh, dia menyembah Tuhan kepada Anda Bapa. dua-duanya yang menciptakan langit dan bumi. Nah, Tuhannya Yesus ada berapa? Yang dia sembah itu kan Bapa. Kenapa susah? Bodohnya minta ampun. Tuhannya Yesus Tinggal Tuhannya jawab Yesus. kalau pertanyaannya ada berapa itu angkanya dari 0 sampai 9. Satu. Tuhannya Yesus. Nah, gitu dong. Oh, bagus. Yang menciptakan langit dan bumi menurut Yesus dua-duanya atau satu-satunya itu? Kedua-duanya. Gimana bisa dua-duanya? Tuhannya Yesus cuma satu. Kok jadi dua-duanya? Karena Tuhan firman Anda itu, Yesus itu sang firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah itu Allah. tidak pernah didengar oleh Yesus. Telinga Yesus kagak pernah mendengar statement itu. Bulu-bulu dalam telinga Yesus tidak pernah bersentuhan dengan statement itu. Nih, saya bacakan di Yohanes 14 ayat 9. Barang siapa telah melihat aku,
ia telah melihat Bapa. Di ayat 10. Oke, cukup, bentar dulu, Kancang. Barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Barang siapa yang menyalib Yesus, berarti dia menyalib Bapa, betul? Salah. Tadi melihat Yesus. Gimana Bapak Yosua ya? Gitu. Ini kucing. menjelaskan barang siapa telah dia melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bang, abang Dia sadar nggak yang sedang menyatakan Pak Yosua? bahwa Bapa di dalam Pak Yesus, Yosua, Bapa Pak di dalam Yosua, Yesus itu Pak Yosua, adalah Pak satu. Yosua, Pak Yosua, Sebentar ada dulu, sadar? Kancan. Sebentar dulu, karena di Kolose 1 ayat 15, Yesus itu adalah gambar Allah yang tak terlihat. Terus jadi Tuhan gitu? Di di Lukas 2 ayat 10 ayat 11 kan ada malaikat yang berkata kepada gembala, hari ini telah lahir bagimu. Ini sekarang yang berbicara malaikat Kang Chan. Kang Chan percaya malaikat atau tidak itu dulu? Malaikat yang mana dulu? Kalau diceritakan Markus nggak jelas, ceritakan Lukas nggak jelas. Malaikat yang mana dulu nih? Oke, kalau gitu sebentar Kang Chan. Anda ini udah Bang, dijawab, Anda sudah Kang Chan. Iya, Udah Tuhannya dua. dijawab kedua-duanya Tuhan. Iya. Ya udah berarti Tuhanmu dua. Tuhan Anda dua, Tuhannya Yesus satu. Ya udah. Abang nih. Udah kok Nggak, susah abang buat apa? kali. Abang buat apa? Abang berkonfrontasi lagi. Kita sudah terima Tuhannya abang dua, Tuhannya Kristen, Tuhannya Yesus satu. Udah kelar kita. Iya. Beres. Bentar. Udah selesai, ternyata Tuhannya Kristen, teman-teman, kata Yosua itu ada dua. Alhamdulillah dua. Iya, ya Tuhannya sudah. dua. Ya sudah. Yang Sombong satu, amat. yang satu Tuhannya Bani Israel, yang satu Tuhannya orang Yahudi, yang satu Tuhannya Kristen. Jadi menurut Yosua diimani dua-duanya. Karena menurut Yosua berbeda. Kesimpulannya Tuhannya Yosua dua. Udah. Kesimpulannya lagi adalah inilah tujuannya mencuri kitab orang agar kitabnya Yahudi atau Tuhannya Yahudi diakui juga. Itu kesimpulannya. Bentar. Ya. Ini ternyata. Dan mungkin gini Bang Andi, mungkin gini. Mungkin tujuan Enggak, Yosua Anda. ini khawatirnya nanti khawatirnya ketika ada perang dia bisa menggunakan dua Tuhan karena Tuhannya banyak. Gitu loh. Sudah. Sekarang saya mau berstatement boleh? Membacakan ayat di Al-Qur'an juga yang menjelaskan boleh? Di Quran Kenapa lari ke surah Al-Quran Kau sih, mau apa jelasin hubungannya? apa di Quran kucluk? Udah sepakat kita, udah diterima argumenmu. Nah, ini kalau Kau mau dibacakan jelasin apa di ayat Quran, Kucluk? Al-Quran, Anda di apa? Yosua, dibacakan bentar aku mau nyapa Al-Quran. Tasya nih. Tasya, selamat sore. Waduh, Bang Hos ini coba diatur ini Bang Hos gantian. Tasya, Bunda Hos. Tasya. Ibu-ibu itu abang lagi. Sorry Bunda Hos. Tasya, selamat sore. Iya, Kristen ya? selamat sore juga. Kristen ya? Ya mau ganti Yosua apa gimana ini? Iya, Nggak, coba tanya dulu Kang ini Tasya ini. Tuhanmu dua. Yosua mengatakan Tuhanmu dua. Tasya, Tuhanmu berapa? satu. Satu Tuhan saya. Tadi Yosua bilang dua. Di mana saya bilang dua? Tuhannya Yahudi siapa? Itu kan menurut orang Yahudi. Lu menurut Daud adalah ini anak disangkalah Bang perbuatannya. Hamdi bertanya kepada siapa? Kalau Bang Hamdi bertanya kepada orang Yahudi, mereka menyembah YHWH. Orang tidak percaya Tuhan. Saya ulang, mundur lagi ya, dengerin, mundur nih. Aduh, begini Yosua. Bang Hamdi. Sebentar Bang Hamdi. Tadi kau udah akui Tuhanmu dua loh, kenapa ditarik lagi? Ditarik lagi tuh Kang. Tadi diakui Tuhannya dua, Yahweh sama Yesus. Kembali ke topik. Bang Hamdi sebentar. Bunda ingin membacakan satu ayat aja boleh? Yang nyambung tapi masalah Tuhan. Iya ini. Apa? Di Quran surat 2 Al-Baqarah 176. Apa hubungannya? Taurat dan Injil itu berisi kebenaran. Lah kenapa ada Injil di dalam? Kitab Anda yang Anda sebutkan tadi menyolong. Karena menggandakan Udah dijelaskan tadi Ban Juma bahwa Al-Quran itu membenarkan Taurat dan Nggak ada. kenapa kamu menyalahkan Al-Quran kalau membenarkan kitab sebelumnya? Kenapa? Apa urusanmu? Kristen itu tidak punya Injil loh, teman-teman. Kristen itu tidak punya Injil. Izin banget dia. Ya. Kristen itu tidak punya Injil, nggak punya teman-teman. Yang punya Injil itu apa sih? Injil itu adalah ketetapan yang diturunkan kepada Nabi Isa. Gitu loh.
Jadi Kristen itu nggak punya Injil, teman-teman.